Lagu ini bisa dibilang sebagai salah satu syarat jika ingin mentasbihkan diri untuk siapapun yang ngaku musisi atau simpatisan heavy rock. Utamanya seorang gitaris rock yang minimal hafalah riff atau chord lagu ini. Ialah Smoke on the Water, sebuah lagu dari kelompok musik Deep Purple yang merupakan salah satu legenda band rock yang pernah ada di muka bumi. Mereka diklaim sebagai salah satu dari jajaran band pelopor genre heavy metal dan modern hard rock dunia. Band yang termasuk dalam daftar Guinness Book of World Records sebagai band terbising sejagat ini sering disandingkan dengan raksasa rock lain seperti Led Zeppelin dan Black Sabbath. Deep Purple tidak hanya memegang rekor penjualan rekaman, melainkan juga pemegang rekor gonta-ganti personil, saking seringnya gonta-ganti personil. Especially Smoke on the Water, dengan judul, lirik, dan riff gitar yang jantan, lagu ini berhasil membuat kelompok musik asal Inggris ini tajir melintir, di mana mereka bisa mendapatkan jutaan dolar pound sterling hanya dari lagu ini setiap tahunnya. Namun, karena lagu ini pula lah Deep Purple mengalami perpecahan para personilnya, gara-gara ya jatah rezeki royalti. Lalu, bagaimana sekelumit kisah di balik lagu legendaris ini? Yuk kita bahas. Smoke on the Water. Lagu ini lahir dari rahim band rock besar Deep Purple yang formasinya saat itu terdiri dari Ian Gillan pada vokal, Ritchie Blackmore pada gitar, Jon Lord pada keyboard, Hammond backing vokal, Roger Glover pada bass, dan Ian Paice pada drums. Ini adalah line up mereka yang dilabeli dengan Mark II. Disebut juga sebagai klasik line up dan merupakan formasi terbaik Deep Purple. Diceritakan, pada tanggal 4 Desember 1971, Deep Purple sedang berada di Montreux, Switzerland. Mereka di sana untuk memenuhi agenda rekaman album di Montreux Casino. Sang road manager menyarankan untuk tidak dulu memasang set rekaman, karena sebelum mereka, area tersebut akan digunakan oleh Frank Zappa and the Mothers of Invention untuk konser. Singkatnya, di salah satu area Casinos Theater, konser Frank Zappa pun berlangsung. Ketika Don Preston memulai solonya dalam lagu King Kong, salah satu penonton menembakkan pistol suar ke arah atas dan memicu kebakaran. Api menyala tak terkendali, penonton berlarian histeris. Kebakaran cepat sekali merembet, hampir menghabiskan atap kasino. Jilatan lidah api kemana-mana, hingga membentuk lidah api raksasa yang kepulan asapnya menyambar sampai Danau Geneva. Ian Gillan yang berada tak jauh dari tempat kejadian, bukannya turut panik, tapi justru segera menghampiri dan mengambil secari kertas tisu dan mengabadikan kejadian tersebut untuk sebuah lirik lagu. Kejadian ini diabadikan dalam salah satu lirik Smoke on the Water, yakni Some Teeth with a Flare Gun. Suasana panik melanda area kebakaran di Montreux Casino. Claude Nobs, direktur Montreux Jazz Festival, berjibaku dalam menolong audiens dan para korban. Bahkan dia menyelamatkan ibu dari salah satu manajer Montreux Casino yang sedang memasak. Seketika Frank Zappa menghentikan konsernya dan menggunakan gitarnya untuk memecahkan jendela besar dalam ruangan agar bisa keluar. The Casino luluh lantak tak tersisa. Sekilas tentang Montreux Casino. Tempat ini dibangun pada tahun 1881 dan mengalami beberapa modifikasi pada tahun 1903. Sepanjang abad ke-20, bangunan ini menjadi situs populer sebagai tempat diadakannya pertunjukan musik orkestra simfoni yang dibawakan oleh konduktor-konduktor orkestra terkenal. Baru pada awal 1960, para musisi jazz, blues, dan rock mulai tampil di Montreux Casino. Musisi seperti Keith Jarrett, Jack DeJohnette, Bill Evans, Nina Simone, Diane Garbarek, Ella Fitzgerald pernah menguasai panggung di sana. Oke, kembali lagi ke peristiwa itu. Dengan terpaksa, Nobs memindahkan Deep Purple ke The Pavilion untuk memulai rekaman. Namun, tidak berlangsung lama. Proses rekaman harus dihentikan polisi setempat karena mengganggu ketenangan publik. Claude Nobs merupakan sosok tak terlupakan bagi Deep Purple, sampai-sampai disebut sebagai The Funky Cloud dalam lirik Smoke on the Water, yakni Funky Cloud was running in out, pulling kids out the ground. Akhirnya, setelah seminggu mencari tempat layak untuk rekaman, mereka memutuskan untuk menyewa Montreux Grand Hotel dan menyulapnya menjadi studio rekaman. Tragedi kebakaran di Montreux Casino menjadi satu-satunya pemicu lahirnya lagu rock terbaik sepanjang masa, Smoke on the Water. Roger Glover memberi judul Smoke on the Water
karena terinspirasi dari kejadian di Montreux Casino yang berlokasi dekat dengan Danau Geneva, yang ketika kejadian, api menjalar dari bangunan menuju Danau Geneva, dan itu mereka saksikan dari hotel di mana mereka menginap. Menjadi salah satu lagu andalan dalam album Machine Head yang dirilis tahun 1972, Smoke on the Water menduduki peringkat ke-434 dalam list The 500 Greatest Songs of All Time versi majalah Rolling Stones. Kemudian peringkat keempat dalam list Greatest Guitar Riffs Ever versi Total Guitar Magazine. Dan pada Maret 2005, Q Magazine menempatkan Smoke on the Water pada peringkat ke-12 dalam list The 100 Greatest Guitar Tracks. Dalam scale blues 4 not di G minor, Ritchie Blackmore menciptakan riff yang hingga hari ini, intro gitar Smoke on the Water, menjadi riff wajib bagi gitaris amatir sampai sekaliber John Petrucci sekalipun. Oh iya, ada sesuatu yang unik dalam proses pembuatan lagu ini, di mana Jon Lord, keyboardist di Purple, awalnya mengusulkan judul Dur 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 karena terinspirasi bunyi riff-riff monoton pada lagu tersebut. Tapi kemudian buru-buru dianulir Roger Glover dengan mengusulkan judul Smoke on the Water, yang langsung disetujui semua personil. Ya, jadilah lagu Smoke on the Water sekalian dimasukkan sebagai pelengkap materi album Machine Head. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal prolog tadi, justru gara-gara Smoke on the Water lah persahabatan kelima personilnya pecah. Roger Glover mengatakan, gara-gara jatah rejeki royalti Smoke lah hubungan antar personel menegang. Masing-masing mempertanyakan jatah rejeki kawan-kawannya. Semua merasa punya andil untuk lagu tersebut dan memandang apa yang disumbangkan orang lain tak ada artinya. Semenjak ribut-ribut soal jatah rejeki itu, yang paling kentara mengemuka ke depan publik adalah perseteruan Ritchie Blackmore dan Ian Gillan, di mana pada tanggal 9 Desember 1972, Gillan mengirimkan surat pengunduran diri dalam bentuk telegram ke manajemen Purple yang isinya menyebutkan Deep Purple sudah menjadi mesin membosankan yang sudah tidak lagi inovatif. Tapi Gillan tetap mau menjalankan kewajibannya untuk menyelesaikan tur yang sudah keburu dirancang sampai akhir tahun 1973. Kisah Deep Purple Mark IIA tamat pas mereka manggung di Kosenenkin Hall, Osaka, Jepang pada tanggal 29 Juni 1973. Dan pada akhirnya, Deep Purple Mark IIA memang sudah tamat. Salah satu momok yang membuat mereka pecah justru adalah lagu rock yang melegenda sampai saat ini, lagu keramat mereka sendiri, Smoke on the Water. Ya, sungguh sangat disayangkan, sebuah band dengan orang-orang jenius di dalamnya harus mengalami perpecahan dalam formasi terbaiknya hanya gara-gara duit. Lalu bagaimana pendapat kalian tentang lagu ini? Komen di bawah. Oke, sekian, dan salam rock and roll.